Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam acara Oase Rohani Katolik bersama dengan saya Angelika Luciana. Saya berdoa semoga saudara semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Saudara yang terkasih, hari ini Gereja Katolik secara universal merayakan Hari Raya Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria. Dan kita bersuka cita karena di studio telah hadir bersama kita Romo Franciscus Borgias Adventus da Silva, SDB, yang biasa akrab kita sapa dan kita kenal dengan Romo Advent. Mari sahabat yang terkasih, kita bersama menyapa Romo. Romo Advent, salam damai, selamat datang. Damai, apa kabarnya kasih. hari ini, Romo? Baik, luar biasa. Luar biasa. Romo selalu semangat dan memberikan semangat beriman bagi kita. Terima kasih ya, Romo. Terima kasih banyak. Sahabat yang terkasih, sebelum kita memulai permenungan pada hari ini, marilah kita satukan hati memulai dengan sebuah doa yang akan dibawakan oleh Romo Advent. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami berterima kasih atas rahmat kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami masing-masing. Rahmat panggilan kehidupan yang Engkau berikan kepada kami untuk mewartakan cinta-Mu kepada semua umat manusia. Kiranya lewat perayaan pada hari ini, Hari Raya Santo Yusuf, kami dapat mencontoh teladan-teladan baik Santo Yusuf sebagai suami Santa Perawan Maria yang setia dan percaya kepada penyelenggaraan ilahi, yang percaya kepada perlindungan ilahi dalam tugasnya menjadi suami Perawan Maria. Ya Tuhan, semoga dengan teladan Santo Yusuf kami dapat menjadi hamba-hamba-Mu yang setia pula dalam kehidupan kami sehari-hari. Semua ini kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dialah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang diangkat Tuhan menjadi kepala atas semua hamba-hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Sahabat yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini, bacaan pertama dari kitab kedua Samuel, dan bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, dan bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Matius. Dan saya akan membaca bacaan pertama dan kedua pada hari ini. Bacaan dari kitab kedua Samuel. Pada suatu malam, datanglah firman Tuhan kepada Natan. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Apabila umurmu sudah genap, dan engkau telah mendapat istirahat bersama nenek moyangmu, aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkannya kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya, hendak menuturkan kesetiaan-Mu turun-temurun, sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Tuhan berkata,
telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku, aku hendak menegakkan anak cucumu untuk selama-lamanya, dan membangun tahtamu turun-temurun. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakkulah engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Untuk selama-lamanya aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia, dan perjanjianku dengannya akan kupegang teguh. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Bacaan kedua. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, bukan karena hukum Taurat, Abraham dan keturunannya diberi janji bahwa mereka akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran atas dasar iman. Kebenaran yang berdasarkan iman itu merupakan kasih karunia belaka. Maka janji kepada Abraham itu berlaku bagi semua keturunannya, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab di hadapan Allah Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Kepada Allah itulah Abraham percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang dengan firman-Nya menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham toh berharap dan percaya bahwa ia menjadi bapa banyak bangsa, sebab Allah berfirman kepadanya, begitu banyaklah nanti keturunanmu, dan hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat yang terkasih, sekarang marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Roma Advent dari bacaan pertama kitab kedua Samuel dan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Ya. Ada hikmat dan kabar sukacita Pak Romo. Ya, kalau kita melihat ya dalam bacaan pertama yang kita dengar pada hari ini itu diambil dari kitab Samuel, dan saya mau mengajak kita semua melihat cerita di dalam bab 7. Dan di dalam bab 7 tersebut yang memang tidak dibacakan, itu menunjukkan bagaimana Daud ingin mendirikan rumah bagi Yahweh, supaya Yahweh tinggal di sana, mendapatkan tempat yang layak, tinggal bersama-sama dengan
bangsa Israel dan umat yang dipimpin oleh Raja Daud. Iya. Tapi kemudian jawaban Tuhan itu seperti itu. Memang ada yang dikatakan, Yahweh mengatakan bahwa aku melebihi segala sesuatu, melebihi tempatku bukan hanya rumah kecil dan seterusnya. Dan kemudian sampai di ayat 12 itu, apabila umurmu genap dan seterusnya. Itu wahyu atau perjanjian yang dibuat oleh Yahweh dengan Daud sendiri. Yang artinya mau menunjukkan bahwa Tuhan itu setia. Setia sampai seberapa keturunannya ya, terus kapanpun ya. Dan dia sudah mengetahui apa yang akan terjadi dan dia berjanji itu kepada Raja Daud sendiri. Maka yang Tuhan tuntut, yang Tuhan mau sebenarnya bukan rumah, tapi kesetiaan dari Raja Daud. Bagaimana Tuhan akan setia dan sudah setia terhadap bangsa Israel, dan dia mau supaya Raja Daud juga menjadi hamba yang setia. Begitu kira-kira, memang tidak diceritakan panjang lebar di sini, tapi kita perlu tahu garis besar dalam cerita itu. Jadi benang merahnya adalah bagaimana kita bisa menjadi setia kepada Tuhan ya, Romo ya. Maka kalau kita mau tarik dengan kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita sebagai orang Kristiani bisa setia kepada Tuhan. Setia kepada apa yang diperintahkan Tuhan, setia kepada hal-hal yang harus kita lakukan sebagai orang Kristiani. Mungkin hal-hal kecil seperti kita harus ke gereja seminggu sekali. Itu hal-hal kecil, setia nggak kita? Betul, bisa tidak? Betul. Seperti itu. Atau setia tidak kita terhadap tugas-tugas yang dipercayakan kepada kita. Misalnya ketua lingkungan, tugas KUR, ketua OMK, dan seterusnya. Hal-hal kecil yang memang harus kita pupuk. Bukan saja pada saat kita menerima tugas-tugas besar, tapi dari tugas-tugas keseharian kita. Apakah kita bisa setia? Nah, itu yang Tuhan mau, yang kira-kira yang diajak juga bagi kita dalam bacaan pertama pada hari ini. Seperti contoh mungkin kita bagaimana setia di dalam sebuah keluarga dulu kali ya, Romo ya. Betul. Setia nggak kita kepada pasangan kita? Betul. Seperti apapun. Iya, kalau kita mau menghubungkan juga dengan pesta hari ini ya. Oh iya, hari Santo Santo Yusuf. Bagaimana Santo Yusuf juga setia, Begitu tentu. setia. Kita akan elaborate lebih lanjut nanti. Dan kita harus melihat bagaimana kehidupan di dalam keluarga kita. Benar. Apakah kita kemudian setia bukan hanya pada saat yang senang, bukan saat membahagiakan saja, tapi tentu di dalam kehidupan berkeluarga ada yang masa-masa di mana proses yang menyulitkan dan sebagainya. Bagaimana kita bisa setia bukan hanya dengan pasangan, tapi juga tugas sebagai seorang ayah, seorang ibu, seorang suami, seorang istri, tentunya juga seorang anak. Ya. Nah, kita tidak bisa hanya setia terhadap pasangan karena kita memiliki anak di dalam keluarga. Dan kita harus setia kepada anak karena kadang-kadang anak-anak itu kan suka main-main dan suka ada kenakalannya. Bagaimana kita setia mendampingi mereka pada saat-saat seperti itu. Betul. Nah, itu kira-kira yang bisa kita tarik dalam bacaan pertama hari ini. Bacaan pertama. Kalau dari bacaan kedua surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Iya. Ada hikmat apa, Romo? Nah, kalau dalam bacaan kedua itu tentunya kita melihat bagaimana pentingnya iman dalam kehidupan umat Kristiani. Tentu di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma itu ditujukan kepada umat-umat di Roma, bagaimana mereka tentu mengalami tantangannya pada saat itu. Dan ditunjukkan bahwa kita bukan hanya berdasarkan hukum Taurat hidup orang Kristiani yang pada saat itu berasal dari orang-orang Yahudi yang mengataskan atau mementingkan hukum Taurat. Dan orang Kristiani itu tidak hanya sekedar melaksanakan hukum Taurat. Kita menjadi satu keluarga besar orang-orang Kristiani karena kita dipersatukan oleh Allah, oleh Yesus Kristus. Memang kalau kita telusuri lebih dalam, lebih jauh, di sini dikatakan kita berasal dari Abraham. Kita memiliki itu janji yang dijanjikan juga oleh Yahweh, oleh Allah kepada Abraham. Maka iman itu bukan hanya berdasarkan dari penegakan hukum Taurat, pelaksanaan hukum Taurat. Kita tahu bahwa pada zaman Abraham, pada saat Abraham dipanggil, tidak ada itu hukum Taurat.
Hukum Taurat kemudian hanya diciptakan atau hanya ada kemudian pada saat bangsa Israel berkelana 40 tahun lamanya menyusuri padang gurun hingga masuk ke tanah terjanji. Iya. Nah, itu mereka keturunan Abraham. Memang pada saat itu mereka diberikan hukum Taurat untuk membantu mereka setia kepada Yahweh, setia kepada Allah. Lalu Abraham, apakah sudah ada hukum Taurat? Tidak ada. Berarti pada saat itu belum ada. Belum ya, Romo, ada. ya? Kalau kita melihat pada saat Abraham tidak ada hukum Taurat. Maka apa yang menjadikan Abraham menjadi setia kepada Allah? Apa itu, Romo? Imannya. Bagaimana dikatakan Abraham itu dipanggil, pergilah, keluarlah dari tanahmu ke tanah yang aku janjikan. Apakah Abraham melihat tanah terjanji? Tidak. Tidak. Tuhan tidak menunjukkan. Lalu apakah dia memiliki keturunan pada saat itu? Tidak. Tidak, karena istrinya dikatakan sudah tua dan mandul. Iya. Jadi apa yang Abraham bisa pastikan bahwa itu akan benar-benar terjadi sebagai seorang manusia? Kalau kita dikatakan seperti itu dan memiliki realitas atau keadaannya seperti Abraham, saya pikir Pasti ragu. pasti ragu. Betul. Dan pasti tidak berani untuk Pasti melangkah. tidak berani untuk melangkah. Mungkin bisa dikatakan hanya orang gila yang mau Berani melakukan mengikuti seperti ya. itu. Tapi Rasul Paulus mengatakan itulah dasar iman kita, kepercayaan kepada Allah. Bagaimana Abraham begitu percaya kepada Allah yang akan menuntun dia ke tanah terjanji. Tanahnya saja dia tidak pernah lihat, subur atau tidak, bagus atau tidak. Dia tidak pernah lihat, tapi dia percaya dan dia mau pergi keluar dari tanahnya yang begitu subur, yang begitu baik. Tapi dia mau pergi keluar karena Yahweh menjanjikan, Allah menjanjikan kepada dia. Berarti dia punya kepercayaan penuh, Kepercayaan penuh. iman yang penuh. Iman yang kuat. Karena dia percaya bahwa Tuhan itu benar-benar kuasa, Tuhan itu benar-benar setia. Kita kembali lagi seperti dalam bacaan pertama. Dan Abraham menjawabnya juga dengan kepercayaan dan mencoba untuk setia dalam perjalanannya. Nah, maka kadang-kadang di dalam hidup kita kalau kita mau tarik, kita memiliki banyak tantangan-tantangan yang menuntut iman kepercayaan kita kepada Allah. Betul. Ya. Tapi Kalau- kadang-kadang kita juga ragu, Romo. Nah, itu ada keraguan-keraguan di sana. Memang kita tidak bisa pungkiri ya. Iya. Keraguan itu pasti akan datang dalam kehidupan kita. Dan itu manusiawi ya. Itu sangat manusiawi. Saya pikir kalau kita bayangkan Abraham pada saat itu pasti bertanya-tanya. Dan keraguan-keraguan itu kalau kita lihat dari Santo Yusuf, pasti dia juga memiliki keraguan. Benar. Kan dia akan menikahi Maria yang sudah hamil Mengandung, sebelum nikah dan seterusnya dan seterusnya. Pasti ada keraguan-keraguan di dalam hidup kita. Maka kalau kita mau tarik pada saat kita memiliki keraguan-keraguan dalam hidup kita harus belajar seperti Abraham. Kita harus belajar seperti umat-umat Kristiani di awal yang memang dijanjikan banyak hal dan kita tidak melihat perjanji-janji itu. Tapi kita percaya janji Allah itu akan ditepati dan akan indah pada waktunya. Benar. Nah, itu kan kemudian kalau kita tanya orang-orang Kristiani atau orang-orang Katolik di sekitar kita, pasti mereka memiliki pengalaman-pengalaman yang serupa. Ya. Saya sebagai seorang imam, apakah saya yakin pada saat saya masuk seminari akan menjadi romo? Saya bertanya-tanya apakah Tuhan yakin dengan memanggil saya sebagai seorang imam? Begitu. Ada keraguan-keraguan. Tapi saya percaya lewat para romo yang membimbing saya di seminari mengatakan bahwa Tuhan akan menyediakan jalan, Tuhan akan menyediakan cara, Tuhan akan membentuk kita menjadi seorang Kristiani yang baik. Jaminan-jaminan itu saya percaya Tuhan akan melaksanakannya. Memang pada saat sampai sekarang saya bisa melihatnya bahwa ada Ada campur tangan Tuhan. tangan Tuhan di sana. Dan Tuhan itu memang benar-benar bekerja misterius. Kita tidak bisa berpikir pada saat saya dibina menjadi seorang imam, pada saat itu saya tidak berpikir bahwa hal-hal itu akan berguna, hal-hal itu akan menjadi baik. Tapi itu akan baik pada waktunya. Tapi berarti kita harus punya kepenuhan iman. Betul. Bahwa apapun yang kita jalankan, kita percaya Tuhan bersama kita. Betul, kita harus terus percaya walaupun kadang-kadang itu mustahil. Betul. Walaupun kadang-kadang itu sulit.
Dan Ya. walaupun kadangkala kita dalam proses suka putus asa ya Romo Nah, ya. betul. Tapi jangan sampai keputusasaan itu membuat kita lepas pegangan dari Tuhan. Ya. Justru dalam keputusasaan itu Tuhan berharap sekali supaya kita datang kepada Dia. Kita sadar bahwa Tuhan itu selalu ada. Dia melampaui batas dan waktu. Dia tidak hanya di satu ruangan, tapi Dia ada dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun. Dan tugas kita harus menyadari bahwa Tuhan itu bersama-sama dengan kita selalu. Seperti yang disabdakan pada Betul. bacaan kitab Samuel, Tuhan itu setia sama Tuhan kita. itu setia Kita setia sama nggak sama Tuhan? Nah, Tuhan mau supaya dalam setiap keadaan kita setia. Bukan hanya satu sama lain, tapi pada saat kita meragukan bahkan sesama kita tidak boleh meragukan Tuhan. Itu yang Tuhan mau, itu yang mau diajarkan dengan beriman, artinya kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita percaya sepenuhnya bahwa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita memang benar-benar indah. Betul. Indah pada waktunya Tuhan, bukan waktunya kita ya Romo ya. Karena waktunya Tuhan berbeda dengan Benar. waktunya kita. Ya. Romo, bagaimana kita bisa memperoleh suatu kepenuhan iman Romo? Apakah kita dengan cara berdoa, atau kita lebih sering mendekatkan diri pada Tuhan dalam perayaan Ekaristi, atau dengan devosi-devosi, atau seperti apa Romo? Tentu mendekatkan diri dengan Tuhan, cara yang pertama adalah berkomunikasi dengan Dia. Ya, dan cara berkomunikasi yang kita tahu adalah berdoa. Iya. Dan itu sudah diajarkan dalam keluarga kita masing-masing tentunya. Dan cara yang kedua mungkin bagaimana mendekatkan diri dengan kehendak Tuhan atau dengan pribadi Tuhan itu sendiri dengan membaca kitab suci. Kita tidak bisa mengenal Tuhan kalau kita tidak membaca kitab suci. Benar. Ya, sebagai orang Kristiani, sebagai orang Katolik, kita diwajibkan untuk membaca kitab suci. Di mana kita bisa mengenal Kristus? Di dalam kitab suci. Karena seluruh kitab suci tidak lain tidak bukan bercerita tentang Kristus. Bercerita bagaimana Dia mencintai umatnya, Dia mau menebus umatnya karena cintanya. Maka itu. Tapi kemudian kita tidak bisa hanya berdoa dan membaca kitab suci. Kita harus mempraktekkan iman kita. Dengan cara? Dengan cara mengasihi sesama kita. Nah, misalnya, cara hal yang paling mudah bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan adalah kita melihat saudara-saudari kita yang membutuhkan, bukan hanya mereka yang miskin. Iya. Misalnya, saudara-saudari kita yang kelihatannya sedih dan butuh penghiburan, apakah kita berani mendekati mereka dan menghibur? Mungkin pada saat itu mereka membutuhkan sosok Tuhan. Dan kita sebagai umat Kristiani, kita menjadi sosok Tuhan bagi mereka, sebagaimana kita juga bisa melihat di sana Tuhan yang mau kita dekati, yang mau kita bersama-sama dengan Dia berjalan. Dan ini cocok sekali loh Romo, pada masa Prapaskah ini. Iya, pada masa Prapaskah ini Kita harus tentunya. berbagi, bukan Kita hanya harus- sebagai materi ya Romo. Bukan hanya kasih itu nyata, bukan hanya uang, bukan hanya makanan, tapi perhatian. Betul. Ya, bagaimana di dalam masa zaman sekarang ini anak-anak muda, siapapun orang tua terjun ke dunia sosial di dalam HP. Nah, di dunia maya orang begitu tenggelam di dalam kehidupan itu. Iya. Dan lupa bahwa kita memiliki sesama. Maka tugas kita kemudian kita membawa sesuatu yang kita raih di dunia maya ke dalam dunia nyata. Jangan sampai kita terkesima dengan sesuatu yang di dunia maya, lupa bahwa kita harus Sekitar kita, berinteraksi benar. juga dengan sesama manusia. Karena gambaran Allah yang paling nyata adalah Dalam citra sesama manusia, kita. betul. Nah itu, maka kita jangan sampai lupa bahwa kita hidup bukan hanya dengan Tuhan yang di atas sana, yang tentu melebihi kita, tapi kita juga melihat Tuhan di dalam diri sesama kita. Benar sekali. Romo, di bacaan kedua ya, ada yang menarik Iya. Romo, tentang bagaimana selain hukum Taurat yang perlu kita indahkan untuk taati juga. Tapi lebih dari itu semua adalah kasih karunia. Betul, kasih karunia. Karena iman itu sebenarnya hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kita bisa beriman kepada Tuhan karena Tuhan juga mau mengaruniakannya kepada kita. Rahmat itu diberikan gratis kepada Tuhan, tinggal bagaimana kita menanggapinya. Apakah kita mau menerima itu dengan sukacita, dengan membiarkan Tuhan bekerja. Iman itu suatu kepercayaan, iman itu suatu jawaban akan penyingkapan diri Allah kepada kita.
maka tugas kita menerima dan kemudian jangan sampai disimpan untuk diri sendiri. Tentunya diwartakan. Tentu harus menjadi iman yang berbuah bagi sesama. Dan itu yang diharapkan kita selama masa Prapaskah. Ya, maka kita berbuat sesuatu bukan hanya memang diwajibkan dalam masa Prapaskah untuk berderma, berbagi, tapi kemudian itu bukan hanya dasar kita diwajibkan, tapi kita percaya bahwa itu bentuk nyata iman kita. Iya. Perwujudan nyata iman kita. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Iya, betul. Memang iman begitu penting, tapi kita harus menyeimbangkan dengan perbuatan kita. Percuma kalau kita bisa berkata-kata, tapi mereka tidak melihat apa yang kita katakan. Ya. Maka kemudian jangan sampai kita pintar untuk mewartakan dengan kata-kata, tapi nol dalam perbuatan. Nah, ini yang terpenting. Karena sekarang lebih banyak orang lebih bisa istilahnya menggombal ya Romo ya, tapi prakteknya sulit. Prakteknya tidak ada. Nah, itu yang mau diajak kepada kita dalam mengimani Yesus, dalam mengimani cinta Tuhan adalah kita juga mencintai sesama. Nah, ini yang terpenting ya. Itu yang terpenting. Begitu. Maka dalam hidup berkeluarga seperti yang kita contoh dari Santo Yusuf adalah saling mendukung satu sama lain, saling mencintai. Bagaimana Yusuf berani mendukung Maria untuk terus dengan kehamilannya, dan bahkan pada saat Yesus lahir dia harus pergi ke ke Mesir. Nah, itu kemudian iman kepercayaan ditunjukkan oleh Yusuf dalam tugasnya sebagai suami Maria, sebagai kepala keluarga dan seterusnya. Betul. Ini luar biasa sekali Romo. Bagaimana contoh kita untuk mendapatkan kesetiaan dalam beriman, dan iman itu bisa tumbuh berbuah bagi sesama. Betul. Romo, kita rehat sejenak dulu. Baik, ya Romo ya. Sahabat yang terkasih, kita akan merenungkan sesaat apa yang sudah disampaikan oleh Romo Advent, dan kita akan kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat yang terkasih. Kembali lagi bersama Romo Franciscus Borgias Adventus da Silva SDB dan saya Angelica Luciana. Anda masih menyimak Oase Rohani Katolik. Sahabat yang terkasih, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar iman, Anda dapat menyampaikan melalui SMS 0882 901 00900, atau Anda dapat men-sharingkan pengalaman iman Katolik Anda melalui email orkkaj@yahoo.com. Romo Advent, kita kembali lagi pada dialog iman di sesi yang kedua. Romo mau menyimpulkan dulu bacaan yang pertama dan kedua supaya mungkin ada sahabat yang baru bergabung, mereka supaya bisa mendengar dulu dari hikmat yang tadi bacaan satu dan kedua, Romo. Iya, kalau kita lihat ya di dalam bacaan pertama tadi bagaimana kita belajar untuk setia, sebagaimana Allah itu setia. Sebagaimana Allah itu terlalu ada di dalam kehidupan kita, baik susah maupun senang. Dia itu melebihi batas ruang dan waktu yang kita mengerti. Jadi kita juga sebagai manusia, Allah mau supaya kita setia pula terhadap Dia. Setia bukan hanya pada saat kita senang, tapi setia dalam setiap kesempatan hidup kita, terutama dalam keputusasaan. Ya, itu yang dituntut Tuhan kepada Daud. Supaya Daud setia kepada Dia, tapi juga dituntut kepada kita sampai sekarang, supaya kita setia kepada Tuhan, kepada Allah. Dan itu juga kemudian harus berbuah dalam iman kita. Menjadi seorang yang setia itu harus memiliki iman kepercayaan. Benar. Sebagaimana Rasul Paulus menginginkan hal itu dari jemaat-jemaat di Roma, supaya mereka setia, sebagaimana mereka bukan hanya menjadi Kristiani atas dasar penegakan hukum Taurat dalam kehidupan mereka, tapi karena iman yang diwariskan oleh para rasul, didapat dari Yesus Kristus. Tapi kalau mau ditelusuri lebih jauh, didapatkan dari iman kepercayaan Abraham. Sebagaimana Abraham dulu telah memiliki iman yang begitu kuat, percaya akan Allah yang menjanjikan sesuatu yang tidak dia lihat, tapi dia tetap percaya melakukan apa yang dikehendaki Allah untuk pergi ke tanah terjanji.
Maka itu yang diajak juga bagi kita orang Katolik untuk memiliki iman kepercayaan kepada Allah. Dalam hal-hal yang tidak mungkin, dalam hal-hal yang kelihatannya mustahil, tapi kita harus tetap percaya, kita harus tetap setia kepada Allah. Bahwa Allah itu akan bekerja sebagaimanapun mustahilnya, dia akan bekerja, dia akan membuat hal itu mungkin dan menjadikan hal itu indah pada waktunya. Betul. Dan di dalam Tuhan tidak pernah ada yang sia-sia pasti. Tidak ada yang sia-sia. Betul. Kalau dari bacaan Injil menurut Santo Matius, ada hikmat apa Romo pada hari ini? Iya, kalau di dalam Injil Matius ya, di sini diambil dari awal sekali Injil Matius yang mau menunjukkan tentunya peran Yusuf. Ya, bagaimana kita merayakan Santo Yusuf pada hari ini, suami Santa Perawan Maria. Di sini kita lihat ya bagaimana Yusuf itu menjadi orang yang mau untuk percaya kepada Allah. Ya, kalau kita melihat cerita di sini yang ditunjukkan, Yusuf itu seorang yang tulus hati, ya, seorang yang baik, tidak mau mencemarkan istrinya, tapi dia memiliki keinginan untuk menceraikan. Karena sebagai manusiawi tentunya orang yang mau menikah menghendaki bahwa supaya istrinya itu masih perawan, tidak hamil dan seterusnya. Tentu sebagai manusia pada saat itu hingga saat kini saya pikir semua laki-laki pasti seperti itu, calon suami menginginkan seperti itu. Betul. Saya pikir itu sesuatu yang normal. Tapi kemudian bagaimana Yusuf bisa setia kepada janji Allah atau berubah haluannya dari sesuatu yang manusiawi kepada kehendak ilahi. Bagaimana dia percaya bahwa itu kerja Roh Kudus di dalam Bunda Maria. Dan itu juga yang dikehendaki Tuhan supaya dia menjaga Maria beserta bayinya. Nah, maka kita lihat malaikat tampak kepada Yusuf di dalam mimpi. Dan malaikat hanya berkata, tidak ada jawaban dari Yusuf. Seperti di dalam pengalaman Maria mengatakan ya. Tapi di sini Yusuf tidak mengatakan tidak ya. menjawab apa-apa ya, Romo. Tapi Yusuf berbuat. Ya, dikatakan di sana sesudah bangun dari tidur, Yusuf berbuat seperti apa yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Maka jawaban iya Yusuf mungkin tidak dituliskan di dalam Injil Matius ini. Tapi mungkin pada saat itu Yusuf mengatakan, baik, saya akan melaksanakannya. Dan yang dikatakan di sini adalah Yusuf berbuat. Jadi itu adalah tindakan nyata dari jawaban ya Yusuf terhadap rencana Tuhan dalam hidupnya. Ya, itu yang kemudian kita diajak atau dihimbau supaya kita mencontoh Yusuf. Ya. Kita bukan hanya berkata-kata ya Tuhan saya mau, ya Tuhan saya akan melaksanakannya. Tapi pada saat kita mengatakan ya, pada saat kita mengatakan setuju, kita melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Kita melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berarti berbuat juga dengan apa yang kita katakan. Ya? Berbuat juga dengan apa yang kita wartakan, apa yang kita katakan. Ya, maka kemudian kalau kita mau tarik ya contoh dari kehidupan kita, bagaimana kita bisa mencontoh Yusuf yang bukan hanya mengubah haluannya dari mau menceraikan Maria menjadi setia kepada Bunda Maria juga kepada kehendak Allah. Kita juga dalam kehidupan kita sebagai orang Kristiani tentunya pada saat kita ditawari untuk KOR bersama, tugas KOR sebagai OMK, anak muda, atau sebagai KOR wilayah, pada saat kita mengatakan oke, saya akan ikut, tapi kenyataannya latihan juga misalnya tidak ikut. Ya, sebagai OMK nanti kalau ada kegiatan, nggak perlu deh, nggak asik kegiatannya dan seterusnya. Kita tidak bisa mengatakan ya, kemudian tidak melakukannya. Maka pada saat kita mengatakan ya pada suatu kegiatan, pada suatu kelompok, pada suatu tugas, ya, kita harus melakukannya. Kita harus menunjukkannya bahwa saya benar-benar mengatakan ya dan komitmen terhadap apa yang saya sudah pilih. Nah ini penting buat ini saya dan penting. buat sahabat Tentu juga. Tentu buat semua kita ya, yang bukan hanya bekerja sebagai biarawan atau ibu yang bekerja sebagai penyiar di sini, memiliki komitmen di sini, tapi tentu juga pada saat kita mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidup kita. Betul. Iya, itulah makanya
kehidupan berkeluarga, saya mau menyentuh sedikit tentang kehidupan berkeluarga, itu memiliki peran yang sangat penting di dalam dunia zaman sekarang. Kenapa saya katakan penting? Sebagaimana Yusuf akhirnya menjadi setia karena dia tahu apa yang menjadi tugasnya untuk melaksanakan kehendak Allah, kita juga patut menjadi setia dalam kehidupan berkeluarga. Karena di dalam kehidupan berkeluarga zaman sekarang kita lihat di info selebriti misalnya, bagaimana kan ya mereka banyak yang tercerai-berai ya. Itulah banyak tercerai-berai dan mereka mempengaruhi sedikit banyak pola pikir masyarakat. Kita tidak bisa memungkiri orang-orang akan mengatakan mereka saja bisa, orang-orang penting saja bisa, kenapa saya juga tidak? Itu contoh yang tidak baik. Itu contoh yang tidak baik. Dan kita tahu di dalam gereja Katolik tidak ada yang namanya perpisahan, tidak ada yang namanya perceraian. Maka kita harus mengingat kembali apa yang bapak, ibu atau suami, istri yang janjikan dalam sakramen pernikahan. Berjanji untuk setia satu sama lain dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, dalam sakit dan sehat, semua kondisi. Semua kondisi. Sulit tentu sulit. Betul. Nah, itu yang saya katakan dalam bacaan pertama dan bacaan kedua. Pada saat keadaan seperti apapun, kita dituntut untuk setia. Sebagaimana Yusuf, apakah itu mudah menjadi suami Maria? Tidak. Enggak juga. Ya. Pasti prosesnya berat pada saat itu ya, Romo. Kalau kita bayangkan ya, dan dia mengambil Maria sebagai istrinya, pasti orang-orang mengatakan Yusuf pasti ada sesuatu yang tidak beres, ada gosip-gosip di belakang. Nah, pasti ada apa namanya tekanan terhadap Yusuf. Tapi bagaimana kita lihat Yusuf setia. Ya. Kalau kita pikir Yusuf juga dikatakan tentunya ini di mimpi ini untuk mengambil Maria, di mimpi yang berikutnya untuk membawa Maria pergi ke Mesir. Ya. Ingat waktu pada saat itu tidak ada pesawat dan dia harus berjalan kaki. Dan itu ditunjukkan ya di dalam sebuah film. Kalau saya tidak salah di Nativity, bagaimana Yusuf akhirnya harus berjalan bersama Maria. Dan itu sulit tentunya menjadi penjaga penjaga Maria dan Yesus sekaligus yang masih bayi. Tetapi Yusuf melaksanakannya. Dan akhirnya bisa berbuah suatu kebaikan dan keindahan bagi keluarga itu ya, Romo ya. Bukan hanya keluarga itu, kita lihat kemudian bagaimana Yusuf yang mendidik Yesus akhirnya membuat karya keselamatan Allah benar-benar terlaksana. Sampai dengan sekarang ini. Kita lihat bagaimana efek iya bukan hanya dari Maria, tapi iya dari Yusuf. Iya. Memang saya senang dengan anekdot cerita ya. Kita tidak tahu apakah ini benar atau tidak. Tapi kalau memang mau kita pikir mungkin ada benarnya. Kenapa Yesus hanya jatuh 3 kali dalam jalan salibnya? Karena katanya ada peran dari Yusuf. Yusuf itu kan tukang kayu, ya, dan dia harus memikul kayunya sendiri. Dan kita tahu dalam masa-masa yang tidak diceritakan di bacaan Injil, kita percaya bahwa Yusuf mengajarkan sesuatu atau banyak hal kepada Yesus. Dan salah satunya tentu sebagai seorang tukang kayu. Dan kalau tidak diajarkan oleh Santo Yusuf, mungkin Yesus akan jatuh 3, 4 atau 5 kali. Tapi memang itu kita tidak tahu ya kebenarannya. Nah, itu imajinasi. Tapi saya memikirkan bahwa peran Santo Yusuf bukan hanya itu. Peran Santo Yusuf juga mau mengajarkan kepada Yesus untuk setia kepada janji Allah, setia kepada rencana Allah. Maka Yesus juga setia kepada janji Allah. Karena Yesus itu bukan hanya sekedar seorang sosok Tuhan di dalam diri manusia. Tapi Yesus itu benar-benar Tuhan dan benar-benar manusia. Sungguh Allah, sungguh manusia. Itu yang kita percaya, itu yang kita katakan setiap minggu kita imani. Maka peran Yusuf juga ada di sana untuk membentuk Yesus sehingga menjadi manusia yang sesungguhnya. Bukan hanya manusia yang manusiawi, tapi manusia yang terarah kepada kehendak Ilahi. Itu yang kira-kira di dalam bacaan Injil dan juga perayaan hari ini diajak kepada kita mau belajar untuk melaksanakan kewajiban kita masing-masing, bukan hanya
bagi para suami-suami ya, bukan hanya bagi para bapak. Bagi kita juga Bagi kita semua. para istri, para anak, ya Romo ya. Kita memiliki tugasnya masing-masing tentunya ya. Betul. Nah itulah, Rom- itu yang saya pikir penting ya kita highlight di dalam bacaan Injil hari ini. Iya, Romo kan ada begitu banyak sosok yang menunjukkan kesetiaan dalam beriman. Seperti Raja Daud, Bapak Abraham, Betul. dan sekarang kita Santo juga Yusuf. Santo Yusuf. Kita juga mau menjadi setia nih Romo, tapi kadang-kadang proses hidup itu sulit ya Romo ya. Untuk setia kepada apa yang Tuhan berikan aja, kita sulit bisa setia menjaga itu, merawat itu misalnya. Betul. Kepada suami, kalau misalnya suami melakukan kesalahan atau istri melakukan kesalahan, pasti kita udah langsung mutung, tidak mau setia lagi. Bagaimana kita bisa memperoleh suatu kesetiaan itu Romo? Hikmat ya, berarti kesetiaan itu hikmat yang Betul, kita buah mohonkan dari selalu hikmat. dari Tuhan ya. Betul. Untuk bisa kita jalankan di dalam kehidupan kita beriman ini Romo. Ya, kalau kita mau berhikmat atau kalau mau minta kesetiaan kepada Tuhan, apakah Tuhan langsung mengirimkan rahmat kesetiaan itu kepada kita mentah-mentah? Tidak. Pada saat misalnya seorang siswa, ya Tuhan tolong biarkan saya untuk naik kelas. Apakah Tuhan akan membiarkan dia naik kelas begitu saja? Tidak. Harus ada usaha. Benar. Apakah Tuhan kemudian memberikan contekan? Tidak. Apakah Tuhan kemudian membiarkan dia bisa rahmat supaya dia pintar langsung dalam satu malam? Tidak. Harus ada usaha. Maka pada saat kita minta kesetiaan, pada rahmat kesetiaan, rahmat hikmat untuk bisa setia, kita harus berani untuk mengambil resiko-resiko itu. Ya, pada saat misalnya suami istri ada cekcok, marah-marah satu sama lain, kemudian tidak mau setia lagi, saya mau cari pengganti dan seterusnya. Itulah tantangan. Di situ rahmat Tuhan sebenarnya bekerja. Justru pada saat hal-hal yang kelihatannya sulit, kita dituntut, kita diminta untuk melihat Tuhan itu ada di mana pada saat itu. Yang sebenarnya kita tahu Tuhan hadir, Tuhan ada nyata di sana. Tapi itulah, Tuhan bekerja bukan hanya pada saat hal-hal yang mudah, tapi Tuhan bekerja dengan sesuatu yang tidak kita duga-duga. Kalau kita mau melihat iman Katolik kita atau iman Kristiani kita, Yesus menebus kita dengan cara menjadi manusia, disalib, mati sebagai seorang penjahat di dunia kita manusia. Apakah itu kemudian masuk akal? Kalau sebagai manusia, mustahil. Mustahil. Tidak mungkin. Ya, tapi kita harus melihatnya dari kacamata iman. Apa yang menjadi manusia mustahil, itu hal yang mungkin bagi Allah. Bahkan bisa dilakukan oleh Allah. Maka kemudian untuk menjadi setia bukan hal yang diproses atau bukan hal yang didapat dalam satu malam atau 2 jam atau 3 jam. Tapi berarti ada proses ya, Romo? Ada proses. Apakah kemudian seorang sepasang suami istri bisa sampai setia satu sama lain sampai mereka tua, sampai mereka meninggal, itu mereka sadar akan hal itu dalam proses? Tidak. Mungkin tidak. Mereka akan hanya sadari, oh akhirnya saya bisa setia sama kamu setelah melewati itu melewati semua. hal itu semua. Maka kita harus bisa bertahan pada saat-saat kita diguncang permasalahan-permasalahan keluarga. Apakah kita bisa menyelesaikannya dengan kepala dingin? Tentu tidak. Pada saat kita sama-sama berkeras satu sama lain, lalu diajak untuk mengalah, salah satu mengalah, tentu pada saat salah satu pihak mengalah itu kan ada harga diri, pride, tidak mau mengalah, gengsi. Nah, itu kan kemudian dilihat di sana ada pembinaan hidup, bukan hanya sebagai seorang suami, seorang istri, tapi sebagai seorang Kristiani. Ya, keluarga itu artinya bukan hanya persatuan satu individu dengan yang lain, tapi seorang Kristiani, seseorang yang telah memeluk Kristus dalam hidupnya. Nah, maka kita dalam kehidupan berkeluarga layak juga untuk mempraktekkan apa yang difirmankan oleh Yesus sendiri. Ya, kita tahu bahwa
Yesus juga mengatakan kasihilah musuhmu. Bukan hanya kasihi sesamamu. Sesama yang Maka kita pada suka. saat kita berantem dengan istri, mereka kan tentu, saya tidak berkeluarga ya. Ya. Tentu pada saat berantem itu suami istri, maka mereka akan berpikir, dia sudah menjadi musuh, bukan hanya pasangan. Tapi kan kita pada saat itu pasti normalnya sebagai manusia. Karena kita ada berpikir, rasa benci ya Romo ya. Nah pada saat itu kita bisa atau tidak untuk memaafkan satu sama lain. Jadi mengubah rasa benci itu menjadi kasih. Betul, sulit. Sulit. Ibu lebih tahu. Saya langsung dari bilang saya. sulit. Pasti Karena sulit. memang tidak semudah seperti itu Betul, Romo. betul. Kita butuh suatu proses kerendahan hati pasti. Proses kerendahan hati, dan itu memang yang saya katakan itu begitu mudah karena saya sendiri tidak mengalami prosesnya. Saya melihat proses itu dalam kehidupan berkeluarga ayah dan ibu saya. Ya, tentu mereka bukan keluarga yang tidak pernah berantem, pasti ada. Betul. Seharmonis apapun satu keluarga pasti ada momen di mana cekcok satu sama lain. Iya. Ya. Dan itu realita memang keluarga. Maka seperti yang ibu katakan, apa yang saya katakan ini tidak terjadi dalam satu malam. Ya, proses dalam cekcok hidup berkeluarga itu proses yang terus menerus harus dilalui oleh setiap pasangan. Nah, dan itu harus dilalui bukan hanya berdua, harus dibawa Tuhan di sana. Karena pada saat satu pasang atau sebuah keluarga menikah di dalam gereja, yang menjadi peran utama itu bukan seorang imam. Kalau seorang imam tidak ada di sana, bisa digantikan oleh prodiakon. Prodiakon, oleh seorang diakon. Tapi kemudian yang menjadi peran penting dalam sakramen pernikahan adalah pasangan itu sendiri. Ya, bagaimana mereka menjadi pemeran utama dalam sakramen pernikahan, tentu bersama-sama dengan Tuhan. Benar. Maka kemudian kalau seorang suami atau seorang laki-laki dan seorang perempuan mau membentuk keluarga Kristiani, artinya kita mau membentuk keluarga bersama-sama dengan Tuhan. Maka biarkanlah Tuhan juga bekerja pada saat hal-hal yang sulit, pada saat cekcok seperti itu. Biarkanlah Tuhan bekerja. Mungkin sulit ya untuk membuat hal itu seperti yang saya katakan, sulit. Tapi itulah apa yang harus kita lakukan sebagai seorang Kristen, itu perlu dilakukan terus-menerus. Betul. Tapi sebenarnya kalau dipikir lagi sulit atau tidak, tergantung. Kalau kita mempunyai kasih yang besar, pasti tidak akan sulit ya Romo. Betul. Seperti Santo Yusuf, seperti Bapak Abraham juga, dia begitu mempunyai kasih Betul. kepada Tuhan. Betul. Sehingga Tuhan mengaruniakan sesuatu yang baik. Mengaruniakan sesuatu yang baik, pasti. Betul. Tapi syaratnya tentu kita harus terbuka terhadap kehendak-kehendak Allah. Nah ini, sulit kadang kita membuka diri, membuka hati Betul. untuk Tuhan masuk dan Betul. berkehendak dalam hidup kita ya. Bagaimana caranya Romo? Caranya ya tidak mudah ya. Kalau kita melihat mungkin begitu jauh ya, contohnya dari Santo Yusuf. Kalau kita tarik ke zaman sekarang, mungkin kita ambil contohnya Santa Teresa dari Calcutta. Iya. Ya, bagaimana beliau bisa memiliki kasih yang sebesar itu, melayani orang-orang banyak yang miskin, yang orang tidak pikir untuk melayani. Yang kemudian kita tahu di dalam buku autobiografinya dia mengatakan dia tidak mengalami kehadiran Tuhan atau mengalami kekeringan kehadiran Tuhan dalam hidup membiaranya selama 40 tahun. Apakah Ibu tahu itu? Luar biasa ya. Ya. Dan itu selama 40 tahun, apakah Santa Teresa dari Calcutta itu stop, berhenti? Tidak. Dia terus melaksanakan tugas dia sebagai seorang Kristiani, sebagai seorang biarawan, sebagai seorang pelayan Tuhan, melayani sesama. Dia terus melaksanakan itu. Meskipun pada saat itu dia tidak merasakan kehadiran Tuhan. Ada kekeringan. Kok bisa rohani. ya Romo ya tapi? Nah itu yang kita katakan rahmat kasih dari Tuhan, itu seperti itu. Ya, bukan hanya diberikan kepada kita pada saat hal-hal yang enak, bahkan pada saat kita tidak merasakan Tuhan, Tuhan tetap bekerja di dalam diri kita. Kasih itu bukan hanya bekerja pada saat kita mau memberikan sesuatu seseorang karena kita merasakan Kelebihan Tuhan. atau kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan, kelebihan kita. Tapi kita juga memberikan dari segala sesuatu yang kita punya. Maka di dalam Injil itu dikatakan juga
janda ini memberikan lebih daripada apa yang diberikan orang kaya. Dia memberikan dari kekurangannya. Ya. Apakah Santa Teresa itu memberikan atau melayani orang-orang karena dia melihat Tuhan di sana? Mungkin dia melihat Tuhan, tapi dari biografi yang kita lihat, yang kita baca, yang kita tahu, dia tidak merasakan Tuhan. Tapi dia tetap mau memberikan itu, mewartakan, melayani. Dia tetap setia kepada perbuatan dan panggilannya, kasihnya. perbuatan kasihnya. Maka rahmat kasih itu didapatkan bukan hanya pada saat kita senang, bukan hanya pada saat kita merasa Tuhan itu dekat, tapi rahmat kasih itu bekerja setiap saat dan menginginkan supaya kita setia terus. Kembali ya ke dalam, saya pikir benang merah dari ketiga bacaan itu adalah menjadi setia. Menjadi setia. Menjadi setia kepada Tuhan. Maka untuk membiarkan rahmat Tuhan bekerja di dalam hidup kita, kita harus, kita wajib, kita layak untuk membiarkan Tuhan bekerja dan mencoba setia kepada Tuhan. Saya pikir itu yang kemudian bagaimana kita bisa mendapatkan atau sadar akan rahmat kasih itu di dalam hidup kita. Betul. Dan kita harus setia di dalam kehidupan beriman kita. Mulailah dari keluarga, dari komunitas-komunitas sampai akhirnya kita menjadi iman yang berbuah ya Romo ya bagi sesama. Tentu. Romo, sebelum kita mengakhiri, Romo bisa menyapa opa, oma, juga saudara-saudara yang sedang mendengarkan acara ini. Mereka sedang sakit, tapi mereka pun juga butuh penyegaran iman untuk bisa setia ya Romo ya. Romo bisa memberikan dan menyapa mereka. Baik, bagi Bapak, Ibu, opa, oma, orang muda, anak-anak yang sedang sakit pada saat mendengarkan rekaman ini, pada saat mendengarkan siaran ini, kiranya Bapak Ibu juga harus bisa melihat kehadiran Tuhan di dalam penderitaan, kesakitan ibu, kesakitan opa, oma, kesakitan bapak, dan anak-anak semua. Tuhan hadir di sana. Tuhan mau supaya kita memberikan segala kesakitan kita kepada Dia. Karena pada saat kita sakit, bukan hanya kita sakit sendiri, kita sakit bersama-sama dengan Tuhan. Kita mengalami itu bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu setia kepada kita, maka kita jangan sampai putus asa. Teruslah berdoa, teruslah sadar bahwa Tuhan hadir dari orang-orang yang menemani di sekeliling Bapak Ibu. Tuhan hadir melalui para suster yang melayani, yang selalu cek dalam kesehatan Bapak dan Ibu, lewat dokter-dokter, dan lewat orang yang berkunjung. Tuhan hadir lewat mereka. Maka saya berdoa kepada Tuhan supaya Dia menyertai selalu Bapak Ibu dalam segala kesakitan Bapak Ibu, dan pada akhirnya menyembuhkan. Sehingga dalam kehidupan Bapak Ibu, anak-anak, orang muda, kalian tetap bisa menjadi tanda dan pembawa cinta kasih Allah. Bukan hanya pada saat sehat, tapi juga pada saat sakit bisa memberikan kesaksian bahwa Tuhan itu setia, bahwa Tuhan itu kasih. Amin. Amin. Romo bisa memberikan kesimpulan singkat sebelum kita mengakhiri perbincangan kita pada hari ini. Mungkin kalau saya mau merangkum dari semua bacaan atau dari perayaan Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria, kita diajak untuk menjadi setia. Sosok yang setia sebagaimana Allah setia ditunjukkan dalam bacaan pertama, dan juga setia itu ditunjukkan dalam iman kepercayaan kita, bahwa tugas-tugas kita sebagai orang Kristiani itu juga memerlukan kesetiaan kepada iman kita, kepada kepercayaan kita kepada Allah. Dan itu ditunjukkan oleh sosok Santo Yusuf yang kita peringati pada hari ini. Beliau setia dalam tugasnya menjadi suami Maria, ayah angkat Yesus, dan penjaga keluarga kudus. Maka kita juga wajib untuk meneladani teladan Santo Yusuf ini, supaya setia dalam kehidupan kita, tugas-tugas kita sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, sebagai seorang mahasiswa, pekerja, dan seterusnya dalam kehidupan kita. Kita setia dalam tugas-tugas, karena pada saat kita setia dalam tugas-tugas kecil, kita akan setia dalam hal-hal besar ya bersama-sama dengan Allah. Betul.
Romo Advent, terima kasih buat kebersamaannya Terima kasih pada hari banyak. ini. Apa yang Romo wartakan memberikan inspirasi dan semangat beriman bagi Amin. saya dan Mudah-mudahan. sahabat. Terima Terima kasih, kasih ya Bu. Romo. Sahabat yang terkasih, usai sudah kebersamaan kita pada hari ini. Saya Angelica Luciana dan Romo Franciscus Borgias Adventus da Silva SDB mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sekarang marilah kita menutup pertemuan ini dengan doa dan mohon berkat Allah melalui Romo Advent. Ya, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah bersama-sama dengan kami dalam siaran ini. Semoga apa yang kami wartakan di dalam siaran ini dapat berbuah, dapat bertumbuh dan berkembang di dalam kehidupan semua orang yang mendengarkan. Bukan hanya mendengarkan siaran kami, tapi juga mendengarkan suara Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan semoga akhirnya apa yang mereka dengarkan, apa yang sudah tertanam di dalam hati mereka bisa berbuah baik di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Meneladan Santo Yusuf yang terus berbuat baik di dalam kehidupannya. Ya Tuhan, kiranya Engkau selalu memberkati kami, membimbing kami dalam kehidupan kami masing-masing sehingga kami dapat berbuat seturut kehendak-Mu. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kita semua dapat menjadi garam dan terang kasih Tuhan bagi sesama. Amalkan Pancasila, kita berhikmat, bangsa bermartabat. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. In your presence, Lord, I praise your name, and happiness comes into my heart, and I bring my life for pleasing you. The moment I serve others in need, can I show my love without giving? Since you teach me for being a man for others, can I love you more now, seeing their sadness, than the love is a story of life. So I ask you the heart of loving, for I need to show them you care. Take the selfishness mine out of my life. It's a love for all brothers in need. And I bring my life for pleasing you. The moment I serve others in need, can I show my love without giving? Since you teach me for being a man for others, can I love you more now, seeing their sadness, than the love is a story of life. So I ask you the heart of loving, for I need to show them you care. Take the selfishness mine out of my life. It's a love